akan memulai podcast tentang gaya kepemimpinan zaman sekarang. Jadi ada 3 hal yang ingin kita bahas, yaitu tentang perubahan gaya kepemimpinan, lalu kedua ada menjadi pemimpin yang adaptif, dan yang ketiga itu tentang gaya kepemimpinan yang berkelanjutan. Jadi pertama-tama kita akan membahas tentang gimana caranya menjadi pemimpin yang evolusi. Menurut kalian itu gimana tentang gaya kepemimpinan evolusi zaman sekarang? Kalau aku lihat tuh dulu pemimpin cenderung otoriter atau berbuat senang-senang. Jadi semua keputusan itu pengen dipegang sendiri. Tapi kalau sekarang lebih ke arah kerja bareng dan saling mengerti satu sama lain. Bener banget, apalagi teknologi sekarang ini makin maju. Makanya pemimpin harus mengambil keputusan yang lebih maju dan cepat. Setuju banget, soalnya sekarang pemimpin bukan cuma ngatur tapi juga bisa jadi fasilitator. Oke, kalau gaya kepemimpinan adaptif itu menurut kalian gimana cara kepemimpinan zaman sekarang yang gampang berubah-ubah itu menurut kalian gimana? Kuncinya harus belajar terus sih, pemimpin harus mengubah cara pola pikir dan strategi kalau situasi itu berubah. Ya bener banget sih kata Ulan, komunikasi itu penting banget supaya kita tahu pendapat tim dan bisa ambil keputusan yang tepat untuk langkah berikutnya. Di sini saya tambahin sedikit nih. Jadi pemimpin itu harus punya pemikiran yang fleksibel, jangan terpaku sama cara lama, dunia itu terus berjalan. Oke, sekarang kita lanjut poin yang ketiga, yaitu tentang gaya kepemimpinan yang berkelanjutan. Jadi menurut kalian itu gaya kepemimpinan yang berkelanjutan itu seperti apa menurut kalian? Menurut saya itu berarti kayak mikirin dampak yang jangka panjang itu, karena nggak cuma kita mikirin yang hasil yang cepat, harus juga hasil yang bertahan lama. Jangan lupa harus seimbang antara cari keuntungan dan tanggung jawab sosial. Ya, berarti selain itu kita juga harus mikirin kesehatan tim nggak sih? Karena kalau tim kita terlalu lelah gitu, itu juga nggak maksimal untuk berjalannya organisasi tersebut. Kalau diterapin di kehidupan sehari-hari ini, gaya kepemimpinan ini gimana ya menurut kalian itu ya? Penerapan kepemimpinan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari bisa mulai dari membangun budaya kerja yang sehat dan inklusif. Selain itu, membuat suasana kerja yang terbuka dan tidak diskriminatif. Ya benar, pemimpin juga harus bisa menjaga keseimbangan hidup antara waktu kerja dan waktu pribadi, biar bisa mencontoh timnya. Ini untuk sesi terakhir ya, jadi kan dari tadi udah kita bahas tentang gaya kepemimpinan modern saat ini kan. Jadi untuk kita ini kan untuk masa depan kan kita akan menjadi pemimpin ya. Jadi untuk kalian apa tips untuk gaya kepemimpinan dari kalian ini? Tips yang pertama itu jangan pernah untuk berhenti belajar karena dunia terus berkembang. Bener banget, buat tips yang kedua, jangan pernah takut ambil keputusan yang berbeda dari sebelumnya, karena dari situ kita bisa belajar dan jadi pemimpin yang baik. Yang paling penting itu punya integritas dan empati, itu fondasi utama buat jadi pemimpin yang lebih baik. Jadi contoh pemimpin berkelanjutan itu ada di Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi Indonesia. Contohnya adalah dia itu adalah berpikir jangka panjang dan berorientasi pada keberlanjutan melalui program Merdeka Belajar. Ia berupaya membangun sistem pendidikan yang tidak hanya fokus pada nilai, tapi juga kesehatan mental, kreativitas, dan kebahagiaan peserta didik. Sebagai pemimpin, Nadiem berusaha menyimbangkan kebutuhan sistem dengan kesejahteraan guru dan siswa. Oke, mungkin sekian dari podcast kita. Jadi semoga bermanfaat ilmu yang kita sampaikan, yaitu tentang bagaimana kepemimpinan di era sekarang ini. Jadi kami dari kelompok 9 Leadership, kami undur diri, kurang lebih maaf. Assalamualaikum.